Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3A Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang fisioterapi sebagai tenaga kesehatan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ratu Sania Widya Putri, kemudian Rizka Eka Setiani, dan yang ketiga Riza Widyasari. Kemudian untuk 3 materi yang akan kami bahas yaitu pertama, tenaga kesehatan secara umum dan fisioterapis, kemudian sistem kesehatan nasional dan sistem legislasi tenaga kesehatan, dan yang terakhir yaitu jabatan fungsional tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama, sebab dengan tenaga kesehatan ini, semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pembekalan kesehatan, serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Yang kedua, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang ketiga, selama memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang menunjukkan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 11, pengelompokan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Tenaga psikologi klinis meliputi psikolog klinis. Tenaga keperawatan meliputi perawat, tenaga kebidanan meliputi bidan, tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi, kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Tenaga kesehatan lingkungan meliputi tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietitian. Tenaga keterapan fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur. Tenaga keteknisan medis meliputi rekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optician atau optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Tenaga teknik biomedika meliputi radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan osteotik prostetik. Tenaga kesehatan tradisional meliputi tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Tenaga kesehatan lain meliputi tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan. Dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapis, Pasal 1 menjelaskan
Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal 3 menjelaskan, berdasarkan pendidikannya, fisioterapis dikualifikasikan sebagai berikut. Fisioterapis ahli madya, fisioterapis sarjana sains terapan, fisioterapis profesi, fisioterapis spesialis. Pasal 4 menjelaskan, fisioterapis untuk dapat melakukan pekerjaan, prakteknya harus memiliki STRF. STRF dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku 5 tahun. Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan. Menurut Kemenkes 2009, Sistem Kesehatan Nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan SKN menurut Kemenkes 2009. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional. Sistem legislasi tenaga kesehatan. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan adalah bentuk formal dari pengakuan kompetensi dan kualitas dari tenaga kesehatan non-medis untuk melaksanakan profesinya secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Masa berlaku STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. Cara memperoleh STR melalui 2 cara, yaitu tenaga kesehatan mengajukan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, atau tenaga kesehatan yang baru lulus uji kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka pengembangan karir tersebut, serta untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan, perlu mengangkat PNS yang memenuhi syarat melalui penyesuaian atau in-passing ke dalam jabatan fungsional kesehatan pada Kementerian Kesehatan, kementerian atau lembaga lainnya, dan pemerintah daerah. Proses penyesuaian atau in-passing merupakan upaya penataan jabatan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi instansi pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka dari sumber yang kita pakai untuk membuat PPT. Untuk daftar pustakanya, pertama dari Menteri Kesehatan tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kedua, dari Presiden Republik Indonesia tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu dari Amin Yanuar tahun 2017 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Kemudian dari Koswara Indrayuda tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kesehatan dalam regulasi perspektif bidang kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Nasional. Kemudian Sofyan Andi Bahariah
Faisal Abdullah tahun 2014 tentang kebijakan hukum pidana dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dari Menteri Kesehatan 2013 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Kemudian Menteri Kesehatan tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional kesehatan melalui penyesuaian atau in-passing. Kemudian Menteri Kesehatan tahun 2009 tentang Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Menkes SK 5/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.